Apa hukumnya bila sudah berhijrah lalu membukanya? Sudah berhijab, buka. Tidak berhijab lagi dengan alasan karena Allah tidak menjawab doanya. Oh, dia ancam Allah. Allah, aku pakai hijab. Bila kau kabulkan, aku teruskan. Bila tak kabul, aku buka balik. Sama dengan orang bernazar. Bila aku lulus ini, aku puasa sunat. Tapi bila tak lulus, aku tak puasa sampai mati. Kita kepada Allah bukan dalam position atas dan bawah. Tapi kita kepada Allah adalah istislam. Makna Islam adalah istislam, berserah diri kepada Allah. Aku berserah kepada hukum Engkau ya Allah. Afa imana dia meninggal, au qutila atau terbunuh, in qalabtu ala aqabikum, apakah kamu akan murtad? Na'udzubillah. Wa may yanqalib ala aqibai, siapa yang meninggalkan agama ini, na'udzubillah, semua orang tak berhijab, apakah rugi Allah Ta'ala? Fala yadurrallaha syai'a, Allah tak rugi walau sedikit pun. Engkau berhijab berarti engkau bersyukur. Kalau engkau bersyukur, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi, siapa yang bersyukur, syukurnya itu untuk Allah, syukurnya itu untuk dirinya. Allah tak ada untung sama sekali. Bila semua penduduk bumi ini beriman, Allah tidak naik derajatnya. Dan bila semuanya kafir, Allah pun tak jatuh derajatnya. Wal aliyul kabir, dia maha tinggi, dia maha besar. Kita lah yang berharap pada rahmat Allah. Jadi jangan menganggap ini orang yang melakukan perbuatan buruk dengan terus menerus, dia fasik. Membuka aurat dengan penuh kesedaran secara terus menerus fasik. Orang yang fasik apa hukumannya? Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak berikan hidayah kepada orang yang fasik. Nauzubillah. Apa cara terbaik menegur generasi muda yang terlibat dalam masalah sosial? Maka kita buat mereka community, ajak mereka. Jangan ajak mereka bawa pertemuan pertama masalah agama. Anak-anak muda, ayo kita masalah agama. Jangan. Tapi bawa mereka dalam bentuk olahraga. Esok di surau kita ada latihan berpedang. Oh, boleh juga nih. Besok di surau pagi Ahad, hari cuti, kita solat subuh berjamaah. Lepas itu kita akan ada latihan memanah. Oh, boleh. Esok kita akan ada main bola, sepak bola, bola sepak. Boleh. Maka saat itu, manakala itu kita bangkitkan. Besok kita latihan memanah. Selepas itu duduk-duduk baru kita cerita. Dulu Nabi punya seorang pemanah yang luar biasa. Nabi doakan Allah masaddid sahmahu, ya Allah tepatkan anak panahmu. Dan dia luar biasa. Dan Nabi pernah memasang 70 pemanah di atas bukit. Dan ketika itu Nabi berpesan, jangan turun ke bawah, kerana nanti kalian akan memanah musuh di bawah. Bahkan ada satu bukit disebut bukit pemanah, namanya Jabal Rumad. Ini bukit pemanah, ini Jabal Uhud. Pasukan berperang di bawah. Nabi pasang pemanah yang luar biasa. Barulah cerita tentang Islam, cerita tentang mati. Jangan anak-anak muda dibuatkan surat jemputan. Anak muda diharap datang ke masjid. Tajuk kita mati. Dia takut. Bagaimana supaya kita jadi hamba Allah yang beriman bertakwa? Apakah ciri orang yang bertakwa? Allahu Akbar. Kenapa kita tak garu kepala kita 2-3 kali? Kita takut. Kenapa kita tak pandang ke atas? Kita takut. Itulah orang yang bertakwa. Tapi takwa dalam salat dari takbiratul ihram sampai salam. Puasa, masuk kita ke dalam bilik, mengapa kita tak minum? Kita takut. Tak ada CCTV. Kenapa kita takut? Yang mengawasi kita, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalaulah peniaga takut, dia tak akan curang, dia tak akan tipu. Kalaulah ustaz takut, dia tidak akan gunakan ayat untuk dia jual kepada orang untuk kepentingan sesaat. Kalaulah pemimpin takut, maka dia akan gunakan kuasanya menolong agama Allah. Itu ciri orang yang takut. Apa cara yang patut kita lakukan jika ada gangguan sihir dari orang luar? Semua ikhtiar jumpa orang arif pun sudah dilakukan. Buang patung-patung yang ada di rumah, sebab dalam patung itu ada syaitan. Mengapa malaikat tidak mahu masuk ke dalam rumah yang ada patung? Sebab dalam patung ada syaitan. Dan malaikat tidak mahu satu majlis dengan patung. Buang patung-patung. Patung-patung yang lengkap
boleh. Adapun boneka anak-anak kecil, budak-budak boleh. Ada kerana Nabi membolehkan boneka Aisyah boleh, tak salah. Boneka Upin Ipin boleh, tak salah. Tidak dilarang. Boneka mainan tidak patung tapi kecil boleh. Adapun yang besar menjadi sembahan ataupun tak sembahan sebagai jambangan, maka berdiam diri syaitan di dalam. Yang kedua, music. Syaitan masuk ke dalam hati melalui music masuk, berhenti. Sebelum tidur malam baca ruqyah yang paling pendek. Bila ada orang ajar ruqyah panjang, ruqyah paling pendek, qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas sekali, al-fatihah sekali, pangkal al-baqarah 5 ayat sekali, ayat kursi sekali, ujung al-baqarah 3 ayat dari lillahi mafis sekali. Lepas itu baca, hembus ke tapak tangan, sapu ke muka, ke kepala. Pagi sekali, lepas subuh, malam sekali, tidak tidur malam. Bacakan ke air, minumkan airnya, sisa baki mandikan. Ini ruqyah syar'iyah yang diajarkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semasa saya berpuasa dulu, saya banyak kumpulkan harta benda, sebagiannya secara batil. Harta tersebut bercampur dengan harta yang didapati secara halal. Sekarang alhamdulillah saya dah diberi hidayah, taufik Allah SWT. Soalan, bolehkah saya pergunakan harta benda tersebut untuk jalan kewajiban seperti menderma, buat masjid? Innallaha tayyibun, Allah maha baik, la yaqbalu illa tayyiban, Allah tak menerima yang tak baik. Wa anfiqu, berinfaklah, wa anfiqu bersedekahlah, wa anfiqu berzakatlah min thayyibat, yang baik-baik, yang tak baik tak diterima Allah SWT. Jadi bagaimana caranya? Hitung kira agak-agak dulu berapa yang haram itu. Selepas dapat berapa, maka serahkanlah ke masalih ammah yang dipakai orang banyak. Masjid, sekolah, tadika, fakir miskin, anak yatim. Niatnya bukan niat sedekah, tapi mengembalikan uang umat kepada umat. Apa hukumnya sumbangan daripada harta tersebut? Kita tidak sumbang, kita bukan sebagai infak, tapi mengembalikan uang umat. Ini uang umat yang saya tarik dulu, saya balikkan kepada umat. Ini kan beza, ini umat, ini umat. Hadihi ummatukum ummatan wahidah. Datang ke surau, musalla, sekolah anak yatim, tahfiz Quran, bagi tuan ini. Bila dia tanya, ni uang apa ni? Ambil aja lah, saya tanya, ambil. Apakah saya mendapat pahala daripada sumbangan itu? Kita tetap dapat pahala, bukan daripada sumbangannya, karena itu bukan sumbangan, tapi itu adalah jihad kita, sudah mampu melawan diri dari memakan harta haram. Boleh Ustaz cadangkan tokoh-tokoh ulama semasa wajar dijadikan ikutan? Habib Umar bin Hafiz daripada Yaman, Habib Salim Syatiri daripada Yaman, Habib Ali Al-Jifri daripada Yaman, Dr. Yusuf Al-Qaradawi daripada Qatar, Mesir, Kahirah, Syekh Ali Jum'ah dari Qatar. Kitab kalau nak fikir Syafi'i saja Yaman, sebab Yaman Syafi'i. Tapi kalau nak fikir macam-macam, Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, Syekh Wahbah Zuhairi, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Ini ulama-ulama kita, maka kita jadikan dia sebagai ulama. Apakah pendekatan yang terbaik bagi seorang anak untuk membimbing ibu ayah agar menjadi hamba yang taat, sedangkan tiada pendidikan agama dari mereka sejak kecil? Anak remaja ingin membimbing ibu ayahnya, artinya anak sudah hijrah, ibu ayah belum hijrah. Macam-macam nasib. Ada ayah hijrah, anak tak hijrah. Siapa ini? Nuh alaihissalam, nama anak Kan'an. Ada anak hijrah, ayah tak hijrah. Siapa ini? Ibrahim alaihissalam, sudah hijrah, ayahnya tak hijrah. Itulah dia azar. Maka jangan anak-anak muda yang sudah hijrah, jangan pulang ke rumah, panggil ayah, panggil bunda, duduk lalu baik-baik tazkirah, assalamualaikum warahmatullahi. Bukan begitu cara. Kata-katanya dari kita, tapi lidah yang kita pakai lidah orang lain. Ada makcik, ada pakcik, ada orang yang dekat dengan dia, pakai lidah dia, isi pembicaraan dari kita, biar mereka yang menyampaikan. Dan jangan lupa doa, jangan kurang ajar kepada orang tua. Andai orang tua itu kafir sekalipun,
kita tetap tak boleh keras kepada mereka. Wa in jahadaka, kalau mereka memaksamu, ala an tusyrika bi, mempersekutukan aku, ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun, fala tuti'huma, jangan patuh pada mereka, tapi tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah bergaul dengan mereka dengan baik.